Shalom, salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Ferderina Rebok. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya berada di Prodi Bimbingan Konseling dan sekarang saya semester 5. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang paling sering kita jumpai dalam berbagai setting kehidupan, salah satunya dalam setting sekolah. Dan fenomena itu adalah bullying atau yang biasa disebut dengan perundungan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bullying dengan tema katakan tidak pada bullying. Nah, kira-kira apa itu bullying? Mari kita pelajari bersama. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang. Bullying dilakukan secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Ada beberapa peran dalam bullying. Yang pertama adalah bullies atau pelaku bullying. Pelaku bullying adalah individu yang secara fisik atau emosional melukai orang lain secara berulang-ulang. Pelaku bullying biasanya agresif, baik secara verbal maupun fisik, ingin populer, sering membuat onar, mencari kesalahan orang lain, pendendam, hidup berkelompok, dan hendak menguasai lingkungan sosial di mana dia berada. Selanjutnya yang kedua adalah victim atau korban bullying. Korban bullying adalah individu yang menjadi target dari perilaku agresif. Yang ketiga, bully victim atau pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat ini baik secara terlibat melakukan perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif. Dan yang terakhir adalah neutral, yaitu pihak yang tidak terlibat, baik terlibat dalam perilaku agresif ataupun terlibat dalam perilaku bullying. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor penyebab dari bullying. Yang pertama adalah keluarga. Menurut beberapa penelitian, pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Yang kedua adalah teman sebaya dan kondisi lingkungan sosial. Anak dalam lingkungan teman sebaya dan lingkungan sosial yang terpapar perilaku agresif seringkali terjerumus untuk menjadi pelaku bullying. Di dalam lingkungan teman sebaya dan kondisi lingkungan sosial ini, anak hendak mendapatkan pengakuan dalam kelompok tertentu sehingga dia akan berupaya untuk melakukan bullying, walaupun pada kenyataannya anak tersebut tidak nyaman dengan perilaku yang ia lakukan. Yang ketiga, faktor sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying, sehingga akan memicu anak-anak sebagai pelaku untuk melakukan penguatan terhadap perilaku mereka karena mereka menganggap tidak ada intervensi sekolah terhadap perilaku mereka. Dan yang keempat, faktor penyebab tayangan televisi dan media cetak. Beberapa penelitian membuktikan bahwa televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tonton. Beberapa survei misalnya memperlihatkan bahwa 96,5% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru 64% pada gerakannya dan kata-katanya 43%. Jadi secara kesimpulan dapat disimpulkan bahwa televisi dan media cetak berkontribusi menyebabkan seseorang untuk melakukan perilaku bullying. Selanjutnya adalah jenis-jenis bullying. Ada 4. Yang pertama adalah bullying fisik. Contoh dari bullying fisik adalah memukul, mencekik, menendang, menggigit, mencakar,
serta meludahi sampai pada merusak dan menghancurkan barang atau pakaian dari korban. Yang kedua adalah bullying verbal. Bullying verbal dapat berupa julukan nama, ejekan, celaan, fitnah, kritik yang kejam, ataupun penghinaan. Yang ketiga adalah bullying relasional. Bullying relasional ini bersifat penindasan secara relasi. Contohnya pengabaian, pengucilan, pengecualian, dan juga penghindaran. Dan yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Contohnya adalah korban sering dibully lewat pesan, lewat WhatsApp, maupun diposting di media sosial. Yang berikut adalah dampak dari bullying. Yang pertama adalah korban merasa depresi, pemalu, dan penyendiri. Yang kedua, korban mengalami rendahnya kepercayaan diri atau minder. Yang ketiga, korban mengalami kemerosotan dalam prestasi akademik. Dan yang keempat, korban merasa terisolasi dalam pergaulan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesadaran penuh bahwa setiap orang adalah berbeda, unik, dan berharga. Dengan kesadaran ini, kita dapat menerima orang lain dari berbagai perspektif. Yang kedua, perilaku membuli tidak ada gunanya, hanya membuang waktu dan energi. Yang ketiga, jika ada orang di sekitarmu yang dibuli, maka beranilah bersuara dan jangan diam. Dan yang keempat, sadar bahwa perilaku bullying adalah perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia